Hai guys, kenalin nih monitor gaming yang punya panel cekung dan punya fitur keren seperti 165Hz untuk refresh rate-nya, Full HD untuk resolusinya, dan 1 millisecond untuk response time-nya. Keren banget. So, sebelum lanjut, kita bongkar dulu boxnya ini. Dalam paket pembeliannya ini, kita bakalan dapat satu tiang monitor sama penyangganya. Ada baut, sel karet hitam, dan yang karet merah ini penutup untuk bagian tiangnya. Lanjut ada kabel display, kabel power, dan ada adaptor dengan output 12 volt. Gak lupa juga di sini ada kartu garansi beserta buku panduan penggunaan. Dan ini dia monitor gaming 27 inch dengan layar cekung. Untuk rakit monitor ini terbilang simpel. Pertama kita pasangkan dulu tiang sama penyangganya ini. Kita masukkan baut di bagian bawahnya dan pastikan ini rapat secara kuat. Lalu kita pasangkan karet hitam di bagian bawahnya yang nanti ini akan berguna sebagai penguat supaya monitor tidak licin saat ditaruh di atas meja. Selanjutnya pasangkan tiang ini ke belakang monitor dan rapatkan dengan baut secara kuat juga. Terakhir pasangkan karet merah ini di bagian tiang belakang yang gunanya ini sebagai penutup baut. Oke, sekarang monitor siap dinyalakan. SPC SF27 inch punya desain modern dan kalem, dimana untuk bodi belakangnya ini dibalut warna putih dan punya motif ala gaming banget. Untuk bagian frame kanan, kiri, atas maupun bawahnya terlihat tipis. Dan frame bawah dengan logo SPC menambah kesan mewah bagi monitor gaming ini. Nah, untuk warna silver atau tiang sama penyangganya ini terbuat dari bahan besi yang kualitasnya pasti kokoh walau kita goyang kayak gini. Dan yang menariknya, dimana untuk tombol menu atau pengoperasiannya ini menggunakan analog yang tepat berada di bagian belakang kiri layar. Untuk semua inputnya masih sama seperti monitor gaming kebanyakan. Di bawah sini ada DC in, USB, earphone, HDMI, dan power display. SPC SF27 inch punya layar LED PA dengan panel cekung 1800R. Rasionya 16:9 dan resolusinya 1920 x 1980. Untuk kenyamanan atau penyesuaian sudut pandang, layarnya ini bisa kita atur ke belakang seperti ini dengan maksimal 15 derajat. Monitor gaming ini punya viewing angle 178, tapi yang kerennya kalau kita lihat film maupun game, warna yang dihasilkannya tidak berubah. Mau kita lihat dari arah kanan, kiri maupun dari atas sekalipun. Sudah saya tes menggunakan UFO test dengan sambungan HDMI. Untuk frame rate-nya dapat 144, refresh rate-nya juga sama 144, pixel per frame-nya dapat 7 dan pixel per second-nya dapat 960. Dan intinya kalau pengen sampai di 165Hz, kita harus pakai atau menggunakan sambungan DP atau port display. Nah, setelah saya coba untuk nonton film, warnanya ini sangat enak. Bahkan saat dalam posisi tembak menembak, gambarnya ini dapat banget. Apalagi saat saya mainin game FPS, pergerakannya halus dan detail grafiknya terasa makin mulus. Pokoknya game apapun itu, sudah jelas monitor gaming ini bakalan ngasih performa terbaik. Nah, untuk menu, kita geser ke kanan dan kita bisa pilih beberapa yang tersedia seperti di Eco Mode. Kita ubah mau ke movie, RTS, FPS, game, internet maupun standar. Dan di sini ada juga DCR yang gunanya DCR ini bikin warna tambah tajam saat kita main game. Seperti untuk game Mobile Legends ini, hasilnya bisa kalian lihat saat DCR-nya mati, warnanya agak sedikit gelap, tapi pas mode DCR-nya on, layarnya ini jadi terlihat cerah atau terasa agak tajam gitu. Dan perubahannya ini terlihat jelas dari efek atau skill yang sedang dikeluarkan. Lalu fitur keren lainnya juga ada buat kamu yang gemar mainin game FPS seperti PUBG maupun Free Fire. Dimana Black Level ini bisa ngurangin tingkat gelap yang ada dalam game. Seperti saat dalam suasana gelap, kita naikin Black Levelnya ini dan nanti ruangan dalam game tersebut bakalan terlihat juga. Keren banget. Dan satu lagi fitur yang nggak boleh dilewatkan. Di mana monitor gaming ini punya fitur HDR yang ini akan sangat berguna sekali bagi kamu yang hobi nonton atau streaming video. Dengan mengaktifkan fitur ini, warna dan layar yang dihasilin bakalan terlihat tajam dan tentu lebih cerah dibanding HDR-nya off.
Intinya, walaupun ini memang monitor gaming, tapi untuk streaming video ini udah top banget. Nah, di sini ada satu kekurangan yang perlu kalian tahu, di mana untuk analog atau joysticknya ini agak sedikit susah, dan sepertinya kalian butuh waktu untuk beradaptasi karena untuk masuk ke menu kita harus menggesernya ke kanan, dan untuk oke kita harus geser juga joystick ini ke arah kanan. Cukup membingungkan, tapi ya lama-kelamaan pasti terbiasa. Selebihnya kayak earphone, semuanya berfungsi dengan baik. So, monitor gaming dengan harga sekitar 2 jutaan ini sangat worth it banget. Dan menurut saya, ukuran 27 inch ini sangat pas, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Selain itu, fitur yang disajikan sudah cukup mumpuni bagi sebuah monitor gaming. Dan pengalaman saya untuk streaming video, browsing, bikin skrip, apalagi main game, sudah pasti itu juara. Harga official resmi bisa cek di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.